Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Anak-anak kelas Akidah Akhlak 3B sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, anak-anak kelas 3B, Akidah Akhlak kelas 3B. Syukur alhamdulillah hari ini sehat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri ya. Iya, Pak. Di sini Iya, Pak. lihat di sini semuanya hadir ya, ada 21. Anak-anak, Hadir. hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Sebelum melaksanakan pembelajaran akidah akhlak, Bapak minta tolong ketua kelasnya Pak Nanang Masuri untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-temanku sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. sama-sama membaca doa sebelum kita belajar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengapa, Tos? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan melaksanakan presensi dulu ya. Nampaknya dari semua kita ini hadir nampaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam setiap pembelajaran kalian semua dapat menghadiri dengan baik ya. Iya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, tolong bangku-bangkunya yang ada sampah di sekitarnya tolong diperhatikan. Kalau ada dipungut, kemudian kamu buang tong sampah, kemudian tolong duduknya yang rapi ya, dengan posisi belajar. Oke. Itu Pak Suhada masih belum lurus bangkunya itu. Ya, sudah ya. Oke. Anak-anak, agar kita refresh memori kita, agar kita lebih siap lagi mengikuti pembelajaran, Bapak akan menampilkan suatu permainan ice breaking yang kita pernah lakukan, yang namanya tepuk semangat ya. Selamat. Tanya mudah. Apabila Bapak mengatakan selamat pagi, kamu cukup tepuk 1 kali. Apabila Bapak mengatakan selamat siang, tepuk 2 kali. Apabila Bapak nyebut selamat sore 3 kali. Bila Bapak menyebutkan selamat malam, jangan tepuk, tetapi oke, bisa ya? Bisa ya? Anak-anak? Oke. Selamat siang. Satu kali. Pagi. 2 kali. Sore. Selamat malam. Nah, ada yang tepuk. Neneng Suryati, Pak, salah. Neng Sur salah. Neng Sur salah. Itu untuk melatih konsentrasi sama gerak sesuai antara tangan sama pendengaran kita, gerak refleks kita. Oke, kedepannya itu bisa jadi untuk kita mempersiapkan diri kita. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah akidah akhlak tentang adab kepada orang tua dan guru. Sebelumnya Bapak tanya, anak-anak tadi ketika mau berangkat ke sekolah, itu ada bersalaman enggak sama orang tuanya? Bersalaman, Pak. Apakah tiap pagi anak-anak lakukan? Iya. Iya, Pak. Itu kebiasaan yang bagus, itu adab yang bagus. Kemudian sampai di sekolah, apakah anak-anak bersalaman sama guru-gurunya? Salam dong. Salaman. Apabila di jalan berpapasan sama gurunya, apakah anak-anak menegurnya, menyapanya? Iya, Pak. Iya, Pak.
Nah, itu bagus. Itu adab-adab seperti itu harus kita budayakan, harus kita teruskan, kita istiqomahkan ya di mana dan kapanpun kita ya. Nah, berkenaan dengan itu, hari ini yang akan kita pelajari adalah macam adab pada orang tua, hikmah daripada adab kepada orang tua dan guru. Jadi, buat pembelajaran kita pada hari ini, lain dari Bapak yang Bapak berikan, kemudian kamu berdiskusi nanti, kamu bisa menyebutkan yang pertama, macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua, hikmah adab kepada orang tua dan guru. Jadi mungkin ada tadi yang kurang jelas Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah kamu membaca outline yang Bapak sampaikan dan melihat amati video yang Bapak sampaikan, nanti kamu bisa menjelaskan atau menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menyebutkan hikmah adab kepada orang tua dan guru. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Oke. Selanjutnya Bapak sampaikan apa sih yang akan dilakukan sepanjang dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kamu Bapak sampaikan nanti mengamati video tentang suatu video, kemudian nanti kamu Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok itu nanti anak-anak pas apa saja yang kamu anggap itu penting dalam video tersebut, kemudian kamu diskusikan di dalam kelompoknya. Dalam kelompoknya ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Untuk sementara Bapak tolong perhatikan outline yang Bapak sampaikan dulu. Tolong perhatikan video ini ya anak-anak. Belum ada, Pak. Belum ya? Baru datang, Pak. Hilang lagi. Belum ada ya? Belum, Pak. Ada. Ada ya? Gaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup Ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara
agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku. Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong. Inilah dosa ibuku. Antarkanlah naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak. Bapak tiap nonton film ini pasti. Bapak skip ya. Nah, itu tadi video yang Bapak tampilkan berkaitan dengan macam-macam adab pada orang tua dan guru beserta hikmahnya. Sedih Jelas, Bapak. Tadi Bapak akan share kepada kamu LKPD-nya, yakni nanti di dalam kelompok silahkan kamu berdasarkan video tadi silahkan kamu membahas apa-apa saja yang patut dijadikan sebagai kategori masuk adab kepada orang tua dan apa hikmahnya. Berdasarkan video yang satu contoh yang Bapak sampaikan tadi yaitu video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Apa saja hikmah-hikmahnya yang bisa kamu tangkap dari kamu mengamati video tadi, kemudian kamu diskusikan di dalam grup kamu masing-masing. Setelah itu nanti apabila sudah kamu tampilkan masing-masing setiap grup ke depan kelas. Paham ya? Silakan dibagi grupnya per kelas 1 orang menjadi 5 ya. Jadi ada 4 grup dan dibahas di video tadi dibahas apa saja yang menjadi hikmah saja menjadi contoh-contoh dari adab kepada orang tua. Ingat keterbatasan waktu yang dapat kita simpulkan dari tadi, silakan nanti kelompoknya tampil satu-satu ke depan. Ada yang sudah siap?
Kelompok 1 sudah? Pak. Kita skip ya. Tangkap sudah. Siapa? Oke. Siapa? Kita skip aja Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Demikianlah tadi penampilan dari kelompok 1 sampai 4, di mana kelompok 1 sampai 4 tadi telah membahas daripada video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Bunur Sare. Hikmah dan manfaatnya. Demikian pembelajaran Ketika kamera ketinggalan. lain waktu kita lanjutkan tentang materi kisah Nabi Musa alaihissalam. Khairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah buat sahabat kita yang jauh di sana. Alhamdulillah, Pak sedih Suroto. videonya. Ya. Siap nonton Uwais pasti Mantap nangis. Pak Suroto, mantap. Keren, Pak. Sering nonton kisah Uwais, tapi setiap disetel pasti nangis, pasti sedih, ingat orang tua. Iya. Iya. Baik, semangat. Semangat. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman.